aktivitasnya saat ini apa sih belakangan ini yang lagi dikerjain gitu? Aktivitas belakangan ini mendatangi acara-acara seperti ini yang masih di lifestyle, kesehatan, sport stuff kayak gitu. Oke Mbak Inge, apa sih yang jadi motivasi Mbak Inge maksudnya rajin berolahraga gitu? Maksudnya memang punya tujuan untuk body goals atau untuk jangka panjang sebenarnya? Lebih ke jangka panjang, dari awal lebih untuk jangka panjang. Bagi aku untuk sehat itu kan investasi. Ya terutama habis kayak COVID ini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang sehat itu lebih chance-nya untuk bisa recover kan lebih cepat. Jadi sebenarnya untuk sehat itu kan nggak perlu mahal, asal kita mau rajin gerak aja, disiplin gerak supaya lebih sehat, supaya kedepannya juga aku pengen kagak pakai kayak kursi roda atau jadi yang udah tua tapi nggak bisa aktif, nggak bisa jalan-jalan trekking atau nggak bisa sama cucu. Jadi aku pengen sampai aku tua pun aku jadi nenek-nenek yang aktif gitu. Awet muda gitu ya? Awet muda juga. Oke, nah Mbak, salah satu cara awet muda itu kan harus pintar-pintar ngelola stres, ngelola pikiran. Nah kalau versi Bener. Mbak Inge sendiri gitu. Banyak-banyak meditate. Jadi harus punya waktu me time. Bagi aku tuh me time penting banget tiap pagi. Ya berdoa, ya dengerin Tuhan mau ngomong apa gitu, praise and worship, and then aku juga suka outdoor activity, trekking kayak gitu-gitu, kembali ke alam. Iya sih, punya me time sendiri. Berarti setiap hari selalu nyempatin waktu buat meditasi. Of course, setiap pagi, setiap bangun tidur ngopi sambil ya itu. Biasanya me time. berapa luangin waktu berapa menit gitu? Kalau pagi sekitar 40-50 menit, tergantung pengen ngoceh-ngocehnya lama apa enggak. Mbak Inge, saat ini udah mulai bekerja nggak sih? Fokusnya memang pekerjaannya di apa Di namanya? dunia olahraga kan ya? Iya. Memang jadi sekalian Hobi Iya. sekaligus bekerja gitu. Betul iya, aku jadi udah mulai aktif lagi coaching private coaching. Kenapa private? Karena aku tipenya tuh yang agak-agak perfeksionis, jadi kalau rame-rame aku nggak suka karena aku nggak bisa bener inform orang. Tapi kalau private aku bisa bener-bener fokus ke klien aku gitu. Terus ya ini datang ke acara kalau diundang yang sesuatu berhubungan dengan kesehatan, and then mau aktifin lagi my community, ada event-event lagi kayak gitu-gitu. Berarti komunitas yang pernah Mbak Inge ini berarti sempat mati gitu beberapa. Pas pandemi kan nggak bisa bikin event ya, karena kan terbatas tuh, lockdown segala macam. Tapi sekarang udah mulai ada event-event lagi. Masih menjaga konsumsi makanan. Makanan aku nggak pernah yang namanya strict diet gitu atau ikut-ikut fat diet, tapi aku lebih milih mindful eating aja sama portion control. Jadi aku nggak pernah yang kayak nahan-nahan gitu, misalnya sampai craving banget, itu kan nggak bagus. Kalau misalnya sampai craving, nanti pas ketemu makanan itu bisa makannya lebay gitu. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman, makan sebelum kamu merasa kelaparan, cukup makannya, jangan sampai kekenyangan. Jadi ya selalu punya portion control dan mindful eating gitu. Mbak Inge, tingkat stres orang kan berbeda-beda dan dari banyak faktor ya, ada yang dari pekerjaan, keluarga dan segala macam. Nah kalau Mbak Inge yang paling berpengaruh tuh sebenarnya dari faktor apa sih? Stres, sebenarnya ya itu, tiap pagi kita harus tap in dulu with this higher power supaya dapat clean positive energy biar long lasting. Ditambah lagi kan kalau rajin olahraga keluar nih hormon-hormon baiknya, endorfin, dopamin segala macam. Jadi itu cara aku untuk kayak membentengi atau distress gitu. Jadi sebelum aku beraktivitas, minta dulu gitu kayak power dari yang di atas sana untuk bisa smooth hari-harinya. Terus pas malam juga, pagi dimulai sama dia, malam diselesain lagi sama dia gitu. Balik lagi ke Yes. Belakangan ini sibuk pekerjaan gitu. Apakah Mbak Inge mau memutuskan untuk finansial mandiri gitu? Of course. Jadi udah istilahnya lesson learn lah, bahwa satu, jangan bucin, dua, cewek harus punya financial freedom, bukan freedom sih, financially bisa untuk berdiri di kaki diri sendiri gitu. Jangan terlalu santai, ya santai tapi nyari duit secara online atau apapun itu, tapi punya penghasilan sendiri lah gitu. Berarti maksudnya bisa dibilang faktor Mbak Inge sekarang balik lagi bekerja termasuk pelajaran yang diambil dari yang lalu itu kan Mbak, maksudnya yang lagi. Iya, benar sekali. Dan memang kemarin aku sempat bekerja juga, cuman kerjanya kan kayak ya as coach doang gitu, kayak penghasilannya juga nggak yang steady income, cuman
ya kalau pas ada company yang manggil ya aku datang and then memberikan coaching. Jadi harus punya steady income atau mungkin orang-orang sebutnya kayak side hustle gitu kali ya. Pokoknya ya harus punya deh tabungan sendiri gitu loh. Oke, oke. Terus Mbak terakhir Mbak sempat nih anaknya ya itu